Di samping itu, secara normatif, sesuai dengan asas hukum, Undang-Undang Nomor 6 2014 merupakan lex spesialis, sedangkan Undang-Undang Parpol merupakan lex generalis. Oleh karena itu, ketentuan yang bersifat khusus menyampaikan ketentuan yang bersifat umum, lex spesialis derogat legi generali, sehingga adanya pembatasan atau larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan usaha desa menjadi pengurus partai politik bukanlah merupakan perlakuan diskriminasi terhadap jabatan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon berkenaan dengan telah terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul karena dilarangnya perangkat desa menjadi pengurus partai politik, sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma pasal 51 huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bantu like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selanjutnya, putusan nomor 76 garing PUU garis datar 21 garing 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Mahmudi sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berkesimpulan berwenang untuk mengadili permohonan aku. Kemudian bagian kedudukan hukum juga dianggap dibacakan. Mahkamah berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan pasal 51 huruf G U6 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. A. Bahwa menurut pemohon pasal 51 huruf G U6 2014 harus mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan tidak merugikan hak konstitusional pemohon berupa hak untuk merdeka dalam bersikap dan berkumpul melalui organisasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, selanjutnya disebut UU Parpol. Huruf B, huruf C, huruf D dianggap dibacakan. Huruf E, bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas pemohon pada pokoknya memohon kepada mahkamah agar menyatakan pasal 51 huruf G U6 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P5. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa oleh karena permohonan aku telah jelas, maka dengan berdasar pada pasal 54 UMK, mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam pasal 54 Undang-Undang MK dimaksud. Menimbang bahwa setelah mahkamah membaca secara seksama permohonan aku, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh pemohon, telah ternyata yang dipersoalkan oleh pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal 51 huruf G U6 2014 yang menurut pemohon bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 28C ayat 2 UUD 1945 karena tidak memberikan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul melalui partisipasi dalam organisasi partai politik serta tidak memberikan hak untuk memajukan diri sebagai pengurus partai politik untuk mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam UU Parpol.
Terhadap dalil pemohon aku, sebelum pertimbangan lebih lanjut permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang artinya hukum sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat. Kekuasaan negara dan organ negara berdasarkan pada konstitusi dan hukum serta menolak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, arbitrary power, supremasi hukum, asas persamaan perlakuan di muka hukum dan pemerintahan, equality before the law, dan pelindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi merupakan prinsip yang menjadi unsur penting setiap negara hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur utama yang harus dilindungi dan dikembangkan dalam negara hukum. Negara dalam hal ini harus mampu memberikan jaminan perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar dalam negara hukum dan demokratis yang berkedaulatan rakyat serta dijamin dalam konstitusi yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Secara konstitusional, pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut, pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat, freedom of association, kebebasan berkumpul, freedom of assembly, dan kebebasan menyatakan pendapat, freedom of expression, bagi setiap orang. Secara internasional pun pasal 20 Universal Declaration of Human Rights dan pasal 21 Covenant of Civil and Political Rights telah memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memiliki hak bebas dan merdeka dalam berserikat dan berkumpul. Jika dikaitkan dengan realisasi dari pemikiran filosofis kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pada hakikatnya merupakan hak dasar bahwa manusia sejatinya bebas dan tidak dikekang. Ketika orang melakukan kegiatan berkumpul, melaksanakan kegiatan berserikat, tentunya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Penyampaian pikiran di muka umum merupakan unsur adanya partisipasi politik masyarakat yang dapat diterjemahkan sebagai dukungan terbuka terhadap kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan bentuk pengejauhantahan kedaulatan rakyat, demokrasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia di negara hukum. Penjabaran dari amanat konstitusi terkait hak untuk berserikat dan berkumpul kemudian diwujudkan salah satunya dalam pembentukan partai politik yang merupakan bagian dari pilar demokratis dalam sistem politik Indonesia. Bidang Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik atau UU 2 2011. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan hak untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran hak atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Dengan demikian, diperlukan jaminan dari negara bagi setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara melalui partai politik. Bahwa secara konstitusional dalam pelaksanaannya hak asasi manusia boleh dibatasi, namun pembatasan ini hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dan memenuhi kaidah tertentu juga. Ketentuan pasal 28C UUD 1945 telah memberikan legitimasi kepada negara melalui pembentuk undang-undang untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan setiap orang dalam undang-undang. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin serta menghormati hak dan kebebasan orang lain dan demi tuntutan yang adil berdasarkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Terdapat suatu kecenderungan yang sama dari negara hukum yang demokratis terkait dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu
bahwa pembatasan terhadap hak tersebut tidak hanya berlaku dalam keadaan darurat, tetapi juga dalam keadaan normal, seperti untuk memelihara ketertiban umum, melindungi kepentingan negara dan atau pemerintahan, mencegah kemerosotan moral masyarakat atau publik, mencegah timbulnya dorongan melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, dan lain sebagainya. Secara doktriner terdapat dua rasionalitas mengapa diperlukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM, yaitu pertama, pembatasan hak asasi didasarkan pada adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak, melainkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan umum. Kedua, untuk mengatasi konflik antar hak, misalnya hak berekspresi yang harus dibatasi karena adanya penghormatan atas hak privasi seseorang, sehingga hak yang satu dapat dibatasi demi memberikan ruang bagi terlaksananya hak lainnya. Beberapa hak secara internasional telah disepakati menjadi hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat perang sekalipun. Hak-hak tersebut dikenal dengan non-derogable rights yang tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Convention of Civil and Political Rights. Adapun non-derogable rights tersebut meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak atas bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Dalam konstitusi berkaitan dengan non-derogable rights telah diatur dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945. Meskipun demikian, norma pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 tersebut haruslah dibaca bersama-sama dengan pasal 28 C ayat 2 UUD 1945. Beda putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya nomor 065/PU Datar 2 Romawi /2004, nomor 2 dan 3/PU Datar 5 Romawi tahun 2007. Bahwa berkenaan dengan adanya larangan terhadap kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa untuk merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam U6 2014, ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus yang melekat sebagai pelindungan terhadap pengaturan pokok dalam UU 6 2014 Lex Specialis. Sedangkan pengaturan mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul dalam U2 2011 yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui wadah partai politik merupakan pengaturan yang bersifat umum, lex generalis, karena berlaku bagi setiap orang sepanjang telah memenuhi persyaratan tertentu dan tanpa membedakan jabatan serta kedudukan sosialnya, sesuai dengan asas dalam hukum yang menyatakan lex specialis derogat legi generalis, yaitu ketentuan yang khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum, sehingga pembatasan atau larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa untuk menjadi pengurus partai politik bukan merupakan perlakuan diskriminasi dan sewenang-wenang terhadap jabatan tersebut. Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma pasal 51G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana didalilkan oleh pemohon, yaitu apakah ketentuan norma AKO melanggar kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, lisan, atau tulisan bagi perangkat desa, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. Bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PD pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6 2014. Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat desa dan berperan penting terhadap jalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat.
Kepala desa merupakan jabatan yang sangat dihormati di kalangan masyarakat desa, karena selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa merupakan jabatan strategis sebagai penggerak politik masyarakat. Keberadaan perangkat desa yang juga diserai tugas di bidang administrasi, termasuk memiliki posisi penting sebagai aparatur pemerintahan yang paling bawah. Perangkat desa merupakan salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala desa, yang kedudukannya berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 6 2014 merupakan pembantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Meskipun kedudukannya sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menempatkan perangkat desa di posisi yang sangat penting dalam pemerintahan desa, karena selain menyandang atribut dan simbol-simbol yang diberikan negara, perangkat desa juga menjalankan tugas-tugas negara. Meskipun pengangkatan kepala desa sangat tergantung kepada kepala desa sebagai pihak yang berkepentingan langsung, namun kewenangan yang melekat pada jabatan ini diatur sedemikian rupa agar personal yang dipilih sebagai perangkat desa benar-benar mampu menjalankan tugasnya. Selain itu, baik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa harus dikonsultasikan kepala desa kepada camat atas nama bupati atau wali kota untuk memperoleh rekomendasi PD pasal 49 ayat 2 dan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai pembantu kepala desa, perangkat desa akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang 6 2014. Misalnya, penyelenggaraan pemerintahan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, menetapkan anggaran pendapatan belanja desa, juga menetapkan peraturan desa. Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan di kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, baik kepala desa maupun perangkat desa akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya kedudukan perangkat desa sangat strategis sehingga diharapkan dapat diisi oleh orang-orang yang bukan saja profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun juga merupakan pribadi yang dapat diterima, dipercaya, dan dihormati sebagai pamong desa, serta memperoleh legitimasi dari masyarakat desa dalam menjalankan pemerintahan desa untuk membawa masyarakat desa ke arah terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, dan kemajuan desa. Oleh karena itu, dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut dibutuhkan adanya independensi, profesionalitas, dan ketidakberpihakan atau netralitas dari perangkat desa khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Bahwa netralitas merupakan asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diemban setiap pegawai pemerintah maupun pejabat pemerintah atau pejabat negara agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan dan sikap netral dalam arti tidak memihak atau bebas. Maksudnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus bebas dari kepentingan, intervensi, bebas dari pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Adapun netralitas politik dimaksudkan tidak terlibat dan tidak memihak kepada kepentingan partai politik tertentu. Dalam upaya menjaga netralitas jabatan, baik kepala desa dan perangkat desa harus lepas dari pengaruh partai politik dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap terselenggaranya dengan baik melalui pemusatan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan pada mereka. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya ulangi, berkenaan dengan hal di atas sebagai konsekuensi dan dari kewenangan yang melekat pada jabatan perangkat desa sebagai pembantu kepala desa, sudah seharusnya terdapat pengaturan terhadap netralitas politik
yaitu berupa larangan untuk menjadi pengurus partai politik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keterlibatan perangkat desa dalam kepengurusan suatu partai politik akan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Besarnya kemungkinan terjadi keberpihakan dari perangkat desa terhadap partai politik yang dinaunginya, kemudian dapat dimanifestasikan dalam pembentukan kebijakan dan penggunaan anggaran desa. Hal demikian sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan yang menyebabkan perpecahan antar perangkat desa, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada pengabaian terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan desa dibutuhkan pemangku jabatan yang netral serta bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu, sehingga harus diatur tersendiri adanya pembatasan keterlibatan politik bagi kepala desa maupun perangkat desa sebatas keterlibatan dalam menjalankan pengurusan suatu partai politik, agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap memusatkan perhatian kepada pelayanan publik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal demikian tidak dapat diartikan sebagai bentuk penghilangan kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah partai politik bagi kepala desa, perangkat desa, maupun anggota badan permusyawaratan desa. Namun, pembatasan tersebut dikarenakan terdapat kepentingan publik yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena baik kepala desa, perangkat desa, maupun anggota badan permusyawaratan desa masih dapat menggunakan hak politiknya untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Di samping itu, secara normatif, sesuai dengan asas hukum, Undang-Undang Nomor 6 2014 merupakan lex spesialis, sedangkan Undang-Undang Parpol merupakan lex generalis. Oleh karena itu, ketentuan yang bersifat khusus menyampaikan ketentuan yang bersifat umum, lex spesialis derogat legi generali, sehingga adanya pembatasan atau larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa menjadi pengurus partai politik bukanlah merupakan perlakuan diskriminasi terhadap jabatan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon berkenaan dengan telah terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul karena dilarangnya perangkat desa menjadi pengurus partai politik, sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma pasal 51 huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat pasal 51 huruf G Undang-Undang 6 2017, saya ulangi, pasal 51 huruf G Undang-Undang 6 2014 telah ternyata memberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta memberikan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin oleh pasal 28 dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Wahidudin Adams, Daniel Yusmik PVW, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 16 bulan Agustus
tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023 selesai diucapkan pukul 15.07 WIB oleh 9 hakim konstitusi dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.